Let's start. Video ini akan membahas ending dari series Kamen Rider Kids, yang dimana sebenarnya bisa dibuat open ending, atau sebilang open ending itu adalah perfect ending dari solusi dari masalah-masalah, pothole atau plot twist yang dirasakan atau dialami di seriesnya. Itu adalah poinnya. Jadi gimana? Apakah ending dari series Kamen Rider Kids itu setuju kalau dibuat open ending adalah perfect ending, atau seperti di episode 49 yaitu menghentikan Swell dengan menggembirakan atau membahas dengan rasa yang temanya tuh, konsepnya tuh sama sekali. Artinya sama sekali sama, artinya tuh konsepnya sama, diterapkan di series Kamen Rider itu sama. Gimana? Pilih yang mana? Nah, ini dia kita bahas. Oke, jadi aku mau disclaimer terlebih dahulu kalau video ini sifatnya cut no edit dan mempunyai perspektif aku sendiri. Jadi misalkan tidak setuju atau ada komen yang lain, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke? Kita lanjut pembahasannya mengenai ending dari series Kamen Rider Kids. Nah, oke. Kalau ending dari series Kamen Rider Kids, alangkah baiknya itu dibuat open ending, dibuat penasaran, dibuat kita berdiskusi bersama yang lain. Kita bisa berteori, kita bisa misterinya tuh gimana. Itu yang kita rasakan tuh seperti itu di series Kamen Rider Kids tuh situ. Teorinya sudah sulit, sudah tinggi, hampir selevel multiverse, selevel ya MCU dan superhero lainnya. Itu sangat-sangat nikmat, sangat esensinya di situ semua. Nah, tapi apakah ketika lihat di episode 49 itu mengatakan bahwa ending 49 itu adalah pilihan terbaiknya dari series Kamen Rider Kids, itu apakah sudah benar-benar komplit mengenai semua plot hole terjadi, ditambah lagi dengan visi next-nya Yamato Waking plus spin-off dari Kamen Rider Gezer. Apakah sudah lengkap semuanya? Yang kedua adalah membutuhkan lagi layer tambahan untuk memperjelas kejadian yang ada di series Kamen Rider Kids. Kalau itu adalah caranya, itu adalah membuat kita lebih dalam lagi. Karena ada spin-off Kamen Rider Gezer kan. Harusnya projectnya ada lagi selain itu. Nah, kenapa aku bilang seperti itu? Karena kalau tidak, bisa jadi semua series Kamen Rider Kids itu bisa pothole-nya tuh tambah lagi, teorinya tambah lebih sulit lagi. Nah, bingung lagi. Tidak ada benang merahnya. Benang merahnya adalah para Yamato. Nanti ketika ingat kembali, benang merah itu kepada Ukiyo-S itu sendiri. Ya kan? Nah, aku nggak mau bahas masalah pembahasan teori atau pembahasan yang jelimet, yang itu aku nggak bahas masalah itu. Terus sudah aku bahas di video sebelumnya. Nah, jadi ya kan, Rider Kids yang sekarang sudah menjadi God atau Tuhan atau Dewa, itu adalah endingnya hari 48-49. Kenapa dari awal aku bilang kenapa ending dari series Kamen Rider Kids itu tidak dibuat open ending, dan seharusnya itu dibuat open ending, dan open ending itu adalah perfect ending. Contohnya di episode 8 ketika Swell memberikan choice kepada Ukiyo-S, memberikan dua pilihan,
Yang pertama adalah utopia, yang kedua adalah distopia. Jadi utopia itu yang baik-baik, yang distopia yang buruk-buruk, kejadian yang buruk-buruk gitu. Nah, kalau UKUS ini bisa menjaga keadaan sekitar atau warga-warga di bumi itu dengan utopia, ya masalah jadi oleh Swell ke QS itu bisa ditepati, bisa di apa? Bisa dia ya itulah dilindungi tanpa ada rasa gimana-gimana. Nah, kalau misalkan masih ada distopianya, berarti ada masalah di balik itu. Kalau berarti masalah dengan Swell atau dengan itu masih belum selesai, nanti masalah apa disebut ya? Berarti ada perjanjian yang belum selesai. Perjanjian itu apa? Nah, itu dia. Ya kan mengenai perjanjian. Nah, choice pilihan itu menguatkan perjanjian. Lo pilih utopia atau pilih distopia. Terserah lo ya kan. Dua pilihan itu. Nah, dua pilihan ini bisa berteori seliar mungkin. Nah, itu adalah ending yang perfect ending, ya kan? Itu adalah ending yang bagus. Kalau misalkan final chapter tidak ada distopia atau misalkan tidak ada hal-hal yang wah baik-baik saja, ini gak seru. Misalkan ada scene ketika Kewa menjadi jahat ya. Itu adalah hal sesuatu fenomena distopia dialami oleh Swell sendiri. Ada yang bilang itu dari winter movie-nya Kids and Revise. Karena dialami oleh si Liv itu kan si dia tuh si iblisnya si Evil, si Daichi, ya kan? Daichi kan. Itu kan gini kan, loh ada iblisnya Kewa tuh kan. Iblisnya Kewa. Ya, wah, berarti tuh memorinya masuk ke final chapter. Ya, nggak nyambung. Agak aneh aja tuh, agak melompati dari esensinya. Itu. Jadi lebih bagus kalau misalkan endingnya itu taruh di ya endingnya tuh episode 8 udah selesai. Tinggal lo film chapter nih lo cari solusi masalah yang ada di sebelum-sebelumnya, chapter sebelum-sebelumnya, lo solusi ini harus dirampung. Tidak boleh berebat ke masalah mana-mana. Nah, itu dia. Itu adalah ending yang menurutku adalah paling perfect, paling oke, paling perfecto Mama Zatos. Nah, itu paling clear, menurut paling clean. Gila. Debut masalah dengan Samas dengan Ingram langsung kekalahan dari Swell, lalu ada Choice, itu adalah open ending. Itu dia. Nah, ada beberapa masalah di final chapter. Kalau kita paksain itu di kejadian disebut final chapter kan. Yang pertama masalah karakter Samas. Ini dia. Kenapa Samas menembak Niram? Tapi dia menjelaskan motifnya tuh ke Niram, apa motifnya? Dia motifnya tuh apa? Tujuannya tuh apa? Jelas tujuannya. Ya kan? Dia kan Samas ini kan udang di balik batu. Jadi kita bisa bilang Governor Chapter, ada rencana apa nih yang dilakukan oleh Samas ini kan? Wah, ada apa nih kan? Penasaran ini kan? Si nenek penyihir satu ini penasaran ya kan? Nah, ternyata lagi-lagi di final chapter karakter ini cuma numpang di Jito. Jadi si Swell ini mempunyai tangan kanannya bernama Jito dan menghasut atau menghancurkan dari rencana atau strategi dari UQS itu sendiri. Itu berasa kayak nama nang belayer yang nggak penting. Lagi kis yang kali ini yang ternyata adalah kecewa. Itu adalah kecewa pertama. Yang kedua adalah Jito itu sendiri. Kenapa Swell meminta tangan kanannya Sejito untuk bisa menghancurkan strategi atau menghancurkan perlindungan dari Ukyo sendiri yang jadi manajemen ya kan. Ukyo itu jadi manajemen kan di film chapter. Nah, dia nggak bisa mengurusi semuanya Kamen Rider
dia kayak memporak-porandakan, dia nggak bisa ngatur semuanya, dihancurkan oleh Cito, itu adalah poin yang bagus. Dan seharusnya posisi Cito itu adalah posisi Samas. Itu adalah motifnya Samas. Kenapa tidak digunakan karakter Samas? Itu artinya Samas adalah karakter penting di ending series Kamen Rider Kids. Tapi ketika di final chapter, nah kenapa jadi bego? Jadi tolol. Itu agak berasa kayak aneh aja gitu. Kenapa lo ikut-ikutan? Nama lo kayak gini. Itu yang kurasakan. Nah, kita jadi setuju kalian kalau misalkan ending series Kamen Rider Kids itu dibuat open ending atau perfect ending, itu balik lagi nih ya kan. Setuju gak kalian? Kalau aku itu memang harus diperlukan karena itu suatu hal yang esensinya dipakai untuk summer movie nanti lebih esensi lagi. Itu ya kan. Jadi ada sebuah perspektif penting dari OKOS sendiri, ada perspektif penting dari Swell itu sendiri di summer movie nanti. Nah, nyatanya summer movie-nya Kamen Anarkis mempunyai perspektif yang berbeda tentang OKOS itu sendiri dan membuat konyol OKOS-nya. Konyol, lucu, dan dibuat kayak actionnya tuh ya oke, tapi kenapa jadi konyol gitu. Harus mempunyai motivasi, harus mempunyai bukan motivasi ya, harus mempunyai namanya tuh humanisme yang luar biasa. Jadi kan ini mengasai humanisme kan, si UQS ini kan, dia melindungi Kamen Rider, melindungi manusia, warga-warga, ya kan, dan melindungi penduduk-penduduknya. Dia ada kalau di summer movie-nya tuh terbagi universe dua empat kalau salah ya, terbagi empat kan, biasanya terbagi empat kan, empat empat maksudnya empat bumi, maksudnya empat bumi, ada empat OQS di dalam universe masing-masing ya kan. Ini ada OQS God of Luck, ada ini macam-macam kan, nggak tahu kan itu kan. Itu adalah satu pisah dari tubuhnya OQS itu sendiri. Itu kan ya menarik, tapi kita kenapa kita dalami itu kayak terkesan kayak maksa dan tidak ada yang penting dalam itu. Ada yang jauh penting lagi dari itu. Ya itulah ya, kecewaanku lagi, Kids itu adalah kecewa. Kecewa itu bukan berarti gagal seriesnya. Series yang tetap bagus, tetap dinikmati, tetapi lagi-lagi kecewa dengan personalities dari UQS di summer movie-nya, dan itu sangat-sangat tidak dinikmati, tidak bisa apa ya, dicara dengan matang keseluruhan, meskipun secara seru-seruan oke, seru fun movie-nya, tapi lagi kecewa. Oke, kita masuk ke seriesnya nih ya. Begini, di udah balik lagi ke ending ya. Nah, lalu apa dampaknya ketika open ending? Yang pertama dampaknya adalah tidak menyelesaikan saganya dari Kamen Rider Nago atau Neon Kurama, itu masih nanggung di jalan, ya masih nanggung. Terus yang kedua adalah ketidakpastian dari Swell. Jadi soalnya nggak pasti. Lo mau gimana pun tuh nggak pasti. Dan choice yang kopi itu nggak pasti. Nah, dua pilihan antara utopia dan distopia nggak pasti. Lo bisa pilih utopia dengan cara apapun, lo pilih distopia dan cara apapun. Nah, di series Kamen Rider Gachard itu ada satu momen di mana tuh adalah distopia. Distopia milik dari Atropos. Nah, kan, milik Atropos dan Rene Kudo. Harusnya momen tersebut bisa diaplikasikan di series Kamen Rider Kids. Nice kan? Itu adalah bayangan dari si Gurion Sama. Seingatku sih itu ya. Bayangan dari Gurion Sama. Sama seperti Swell. Jadi motifnya Swell dan Gurion Sama itu hampir sama, 11-12, nggak ada bedanya. Cuman si Gurion Sama hampir sempurna secara eksekusi daripada si Swell.
Dan Swell ini mempunyai kompleksitas kepada game master atau game master, manajemen game master. Sedangkan si Gurun Sama dia memiliki personalnya itu lebih ke zaman Puppet Master kalau di MC Marvel, lebih ke menggerakkan boneka-boneka, lebih ke rasa politik bisa ke Gurun Sama itu, ke politik itu bisa nyambung itu ke politik Gurun Sama itu, ya kan? Lebih kejam lagi si Gurun Sama itu, lebih apa ya, lebih gelap aja. Nah itu dia. Jadi dengan konsep yang berbeda, dengan cara yang hampir sama, itu memang sangat diperlukan di Kamen Rider. Di series Kamen Rider Gabu yang ya di ongoing, apakah sama di villainnya? Let's see, ya kan? Kita lihat lagi apa yang kulihat di series Kamen Rider Gacha, series Kamen Rider Kids itu adalah endingnya harusnya laki-laki dari awal, dari tengah, akhir adalah endingnya adalah open ending is perfect ending. Tidak ada satu pun yang endingnya tuh kayak wah ini harus complete ending, wah endingnya kayak wah gimana, open ending aja tuh oke menurut open ending yang oke. Kalau misalkan kayak gantung tiba-tiba itu kan berasa kayak kita lihat gantung dalam artian tuh plot ceritanya gantung, tapi secara teorinya lo juga gantung juga, atau nggak enak kan. Jadi plot ceritanya gantung tapi teorinya juga gantung, itu tidak masukkan esensi yang maksimal di series Kamen Rider Kids. Nah di sini kita lihat plot cerita nanggung itu aku ya agak bodo amat lah. Plot cerita nanggung itu agak menyesal, kecewa, agak lagi kisah kecewa. Oke, begini. Kids itu harusnya adalah open ending. Open ending ya, open. Artinya kita dibuat eksekusinya tuh nanggung, bukan plot ceritanya yang nanggung. Tapi eksekusinya kita buat nanggung. Berpikir lagi, kita buat berdiskusi. Apa balik itu? Apa yang film buat nanggung? Film Joker. Joker yang pertama ya kan? Ya, itu kan buat open ending kan. Ketika dari penjara, ya kan, tuh lihat dari jejak kakinya ya, wah itu kan open ending kan itu. Tapi penasaran untuk kelanjutan dari Joker selanjutnya tuh kita penasaran teorinya seperti apa, kan penasaran kan, itu kan bagus banget tuh kan Jokernya, film Joker ya. Nah sama seperti OQS, itu dia masalahnya. Kenapa lo maksain di final chapter? Ada lupa lanjutannya tadi adalah yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu adalah kenapa lo masukkan Kamen Rider 8 di final chapter yang karakternya tuh nggak penting lagi. Ataupun misalkan Kamen Rider 8 itu penting, itu bisa dibuat 8 tuh menjadi Jamato. Jamato lebih level up lagi. Ya, untuk bisa memperandakan rencana dari Ukiyoshi sendiri. Harus ada perpanjangan episode. Itu dia masalahnya. Jadi kita ke final chapter, kita buat cerita yang lebih kompleks, lebih mateng dengan perpanjangan episode. Makanya waktu itu kalau bilang cukup sampai debut Kids 9 38 episode 38 dan open ending. That's the point, ya kan? That's the point. Permasalahan dari Kewa Sakurai dengan Kekera, Beroba dengan Bava, dengan Naku lawan Beroba itu kan ya cuma dasarnya penting-penting aja. Tapi lihat dulu, coba gitu, dia lebih banyak mana? Lebih banyak pengorbanan dari si ceritanya. Ceritanya tuh masih begitu, aku nggak ngerti, aku bingung sekali. Kenapa ada pohon Jamato? Terus Jamato tuh apa? Apa urgensinya tuh apa? Apa urgensinya lo membuat Sumuri hitam? Apa urgensinya? What? Itu lo memaksakan sebuah karakter baru yang tidak ada
esensi sama sekali dalam itu. Lagi Kiss itu adalah kecewa secara eksekusi ceritanya. Dan juga ya secara teori emang kecewa ya, tapi secara eksekusi mah ya bagus-bagus aja, secara nonton aja ya kan. Begitu. Itu sih yang aku sayangkan, sangat-sangat tidak apa ya, tidak bisa tidak bisa menyambungkan sama lain sih. Mau ke seriesnya, movie-nya, Visi Next tuh masih ya berhubungan tapi nggak nyambung. Yang paling nyambung mungkin di Visi Next mungkin ya. Nah, untuk Visi Next itu gue sangat praktis sih, sangat nyambung dengan spin off Gazer kan. Gue sangat perhatiin tuh kan spin off-nya Commander Gazer dengan Visi Next tuh gue nyambung banget, gue nyambung dan gue better lah seperti itu, better dan bagus banget eksekusinya. Malahan yang melihat si spin off-nya Commander Gazer tuh jauh lebih tegang, lebih ada apa bilang itu, ada si siapa si Memeru, ada si karakter apa lagi itu, kata baru lupa lagu ya, yang jadi navigator itu lupa aku, yang navigator pertama kali Miru ya, masalah sih Miru nggak salah, Miru ya, Miru. Terus antara interaksi antara percakapan Miru dengan si Niram ini ada apa nih? Ada seperti apa nih hubungannya nih kan? Lebih luas lagi sebenarnya. Interaksi antara mereka berdua ini itu sangat sangat ya lumayan kompleks lah di dalam spin off tersebut. Kalau misalnya lebih dalam lagi itu makin kompleks lagi dan makin lebih dalam lagi ceritanya, makin bagus banget karena mundur ke belakang prequel series Kamen Rider Kids itu sangat makin bagus. Makanya aku bilang series Kamen Rider Kids cukup sampai di debut Kids 9, please ya. Kalau final chapter itu adalah awang-awang lo menuju ke tidak pastian ending yang jelas, artian lo ending jadinya kayak pilihan terbaik, terus Swell menggantikan Nokios mendingan Swell, terus bisa-bisanya lo menjadi seorang dewa, itu agak menyanyikan karakter dari lain-lainnya. Lo bisa karakter yang ini korban sama QS sendiri, agak sayang sekali. Lo bisa melebih-lebihkan, melebay-lebaykan dari karakter OQS sendiri. Gitu sih menurut aku. Lo lebih banget sih karakter OQS sendiri, lebay. Karakter lebay. Nih, kalau jadi dewa tuh lebay banget menurut gue, lebay. Dan endingnya adalah, ending yang paling kesel adalah di stage show mendapatkan form yang ya biasa kecewa ya. Lagi Kids adalah kecewa dengan stage show formnya, yaitu menggunakan makanan. Padahal ya ya enggak kecewa sih gue ya. Coba lihat adiknya dia Gacar, bagus, legend ya kan, wah gila. Aduh nggak berpikir gue, gila. Gue sebagai fans Kamen Rider Kids ya, gue agak sayang banget tentang hari ini. Gue baru sadar kenapa kok Kids tuh nggak dipotong ending. Kenapa Kids itu sebagai apa endingnya kok kayak ending yang terbaik ending, kayak apa ya, the best choice ending. Kenapa nggak open ending, the perfect ending gitu loh. Enggak konyol emang, enggak tolol emang, enggak template emang kayak kurang kurang bisa, asa freshnya tuh hilang menurutku di final chapter. Nah di awal-awal Kids itu sangat-sangat wah ini Kids Battle Royale-nya tuh wah gila kayak Squid Game kan. Wah menarik banget nih, wah dari awal terus Yamato, terus dari Royale, terus menuju ke debut Kids 9, wah ini keren nih. Masuk ke final chapter, ini mau diapain lagi? Ini udah selesai nih, ini selesai. Lo paksain, ini namanya money milking, ini laundering nih namanya. Lo nggak bisa nih, ya kan? Lo harus membuat cita yang membuat solusi di Akt 1, 2, 3, 4 tuh harus nyambung. Itu yang sisinya itu harus nyambung semua nih. Ada lintasannya nih, ada benangnya nih di final chapter. Kita berhasil disajikan oleh saganya Kamen Rider Nago, tapi dengan lain-lainnya kayak Wasakurai, Dystopia, lanjutan dari endingnya episode 38, itu menurutku agak aneh aja. Itu
Ya, itu aja sih menurutku beberapa hal yang menurutku lagi-lagi membuat kita kecewa mengenai Kamen Kids ya. Aku udah ngomong berkali-kali tentang open ending dan aku harus bahas secara maksimal aja. Itu aja sih menurut gue. Untuk Visi Next nggak ada masalah Visi Next ya. Oke-oke aja sih Visi Next. Dia bisa mendalam karakter dari Bava itu sendiri dan ya interaksi antara anak kecil dan Bava tuh bisa bilang oke dan nggak terlalu monoton. Dia ada perspektif baru lagi dari karakter Bava itu sendiri dari Jinaga Azuma itu menurutku oke menurutku. Nah tapi kenapa nggak diaplikasikan di seriesnya yang menurutku tuh sayang banget sih. Ya, kalau di series Gachat gimana endingnya? Apakah terburu-buru? Apakah gimana endingnya? Ya kita bahas lain waktu aja lah ya. Lain waktu kita bahas di video terpisah. Itu aja dari aku. Video ini bertele-tele banget tentang open ending dari Skies Kamen Kids yang itu harusnya terjadi. Tapi kenapa nggak terjadi itu aja kan? Gue agak sedikit kesel aja sih. Kesel dan kayak geleng-geleng. Gila gila. Nah, itu aja sih dari aku. Lalu Kids sih endingnya bikin kacau di mana-mana, bikin kita kesal, kita punya hal-hal yang menarik tuh di season mereka nggak ada. Kita coba aja di Kamen Rider Gabu yang membuat ending yang begitu berkesan. Itu harusnya di Gabu udah harusnya dia udah complete ending alias the choice, bukan the best choice lagi, udah the best of the best ending, udah perfect ending, sudah itu udah oke di Gabu ya, semoga aja terjadi ya kan. Ya itu aja tuh dari aku. Ya ya itu aja, udah suruhnya udah mateng, tinggal tunggu konklusi dari kamu dari Gabu. Itu aja dari aku. Ini adalah foreshadowing bagi Kamen Rider berikut-berikutnya mengenai Kamen Rider Kids, karena fatal banget endingnya dari Kamen Rider Kids itu fatal. Fatal untuk teorinya, fatal untuk ceritanya, fatal untuk momentumnya tuh di final chapter tuh fatal banget. Itu aja sih menurutku. Oke, udah bahas ya di video sebelumnya. Ini nonton kecewa. Oke, gue endingnya aja, ending videonya aja udah tele mampus ini kan. Oke, bye bye.